pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Sebelah nih, sebelah belakang saya nih. Oh ya benar ini. Seorang pencuri modus pecah kaca mobil yang terlibat di belasan TKP diringkus. Membludak, ratusan narapidana lapas dipindahkan ke rutan. Angka anak putus sekolah di Lampung tinggi. Pernah dipenjara, rupanya tidak membuat kapok ketiga pria ini. Rabu siang mereka kembali ditangkap polisi sektor Natar, Lampung Selatan karena mengulangi perbuatannya mencuri motor. Ketiga tersangka bernama Junaidi, Dedi Lesmana, dan Rizky Tamrin, warga Lampung Selatan. Tersangka Junaidi dan Rizky Tamrin ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Ngebukanya kayak mana? Kan kekunci tuh. Menurut polisi, ketiga tersangka ditangkap setelah mencuri 3 motor sekaligus dari salah satu rumah seorang warga di Natar. Modusnya merusak kontak motor dengan kunci T. Mencuri motor udah berapa kali? Kali ini Pak. Kali. Hah? Karena nolong kawan tadi. Kamu ambil berapa kendaraan? 3 kendaraan. Dalam satu rumah. Satu tempat. Pertama kamu ambil berapa kali? Satu kali. Hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga? Hari ketiga Pak. Modus operandi pelaku merusak. Pelaku masuk ke dalam garasi milik korban dengan cara memanjat pagar, tembok, kemudian memotong kunci pintu gerbang dari dalam, membuka pintu garasi, lalu mengambil sepeda motor yang terparkir dalam keadaan terkunci sebanyak 3 unit. 3 motor curian tersangka belum dijual dan kini disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini terpaksa harus kembali menghabiskan masa hidupnya dengan sia-sia di dalam penjara. Ancaman hukuman 7 tahun tentang pencurian kini telah menanti mereka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Lalu balikin sini Bli. Rumah sebelah nih, rumah sebelah belakang saya nih. Nah itu dia dari Oh ya benar ini. Dalam rekaman CCTV, seorang pencuri modus pecah kaca beraksi menyatroni sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada akhir April lalu. Tersangka terlihat memecahkan kaca mobil lalu mengambil tas dan dompet yang ditinggalkan pemiliknya di dalam mobil. Pada Rabu siang kemarin, pencuri itu akhirnya bisa ditangkap tim khusus anti bandit di Polresta Bandar Lampung. Tersangka Firman Supriyadi ditangkap di rumahnya di Kelurahan Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung. Ia adalah pencuri ulung yang sudah 4 kali masuk penjara karena kasus pencurian modus pecah kaca mobil. Diperlihatkan sama Kamu sudah berapa kali ngelakuin aksi pecah kaca, Mas? 13 Pak. 13 kali? Ya. Terus itu kamu melakukan random atau gimana? Mobil yang kamu pecahin itu? Apa kamu ikutin dulu atau gimana? Saya ketemunya aja Pak di parkiran Pak. Parkiran? Iya Pak. Kamu sudah berapa lama sih nganu ini? Sejak tahun kapan jadi pelaku pecah kaca? 2012 Pak. Oh, kamu residivis juga? Iya Pak. Sudah berapa kali masuk penjara? 4 Pak. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap alat yang dipakai untuk memecahkan kaca mobil oleh tersangka adalah serpihan atau pecahan busi motor. Tersangka telah mencuri di 15 TKP. Pecah kemudian kamu dorong? Setelah kita pastikan berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, kita tetapkan tersangka pelaku dan menangkap pelaku. Pada saat upaya melakukan penangkapan, kita mengembangkan TKP lain
dan menunjukkan barang bukti yang dikuasai dan pernah diambil oleh tersangka. Saat itu tersangka mencoba untuk melepaskan diri melawan petugas, sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur. Sisa pecahan busi serta sejumlah barang-barang hasil kejahatan tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus dugaan korupsi proyek instalasi pembuangan air limbah atau IPAL di Kecamatan Metro Timur dan Metro Pusat tahun 2021 mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Rabu siang kemarin. Terdakwa pada kasus ini adalah Ferdi Marzuli, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman atau Perkim Metro yang pada proyek tersebut ia bertugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Pada pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terungkap dari nilai proyek sebesar 1,2 miliar rupiah tersebut, dana yang dikorupsi hampir separuhnya, yakni hampir 400 juta rupiah. Pada kasus ini ditemukan beberapa belanja fiktif dan penggelembungan upah pekerja. Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Maka pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang melakukan atau terlibat melakukan perbuatan yang secara melawan hukum maupun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nanti langsung aja ke saksi, tidak perlu resepsi karena memang kewenangan untuk tipikor itu memang Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ada bang keterlibatan atasnya lagi bang atau kadis atau gimana kan? Indikasinya ada karena tupoksi. Ya. Indikasinya ada. Nah, karena ada bicara tupoksi di sini. Yang namanya tipikor itu tidak bicara tupoksi. Ya, adalah nanti kita lihat pada saat proses. Apa kita membuka-bukaan bang terhadap persidangan bang? Kita lihat nanti aja. Pada kasus ini, penasihat hukum terdakwa juga meminta jaksa untuk menghadirkan Kepala Dinas Perkim Metro yang pada proyek tersebut selaku Kepala Pengguna Anggaran atau KP. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak genangan air kotor ini bukanlah rawa, melainkan jalan lintas Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Jalan rusak ini pun menyusahkan warga yang melewatinya. Tak hanya mobil, motor juga harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Jika tidak, maka bahaya mengancam seperti kecelakaan dan kendaraan rusak. Jalan sepanjang 7 km ini rusak sejak lebih dari 5 tahun lalu. Jalan tidak kunjung diperbaiki, padahal ini penghubung ke Kecamatan Candipuro dan Jalan Sumatera lintas Pantai Timur, Lampung Timur. Susah sih buat gerobak itu. Kalau jalan sampah ke arah Megat itu agak susah. Kadang bannya bocor. Soalnya bawa berat sih. Sejak masuk sini ya udah temu jalan kayak gini ya. Belum pernah nempuh jalan yang bagus. Kalau melihat kondisi jalannya bikin sakit perut aja jalan ini. Oh gitu. Kalau buat para sopir merugikan nggak sih Mas? Ya jelas merugikan. Apa yang dirugikan? Ya terutama tenaga kita kan. Coba kalau jalannya mulus kan enak kita jalannya. Waktunya. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan. Selain rawan kecelakaan dan kriminalitas seperti pembegalan motor dan pemalakan, jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pokok di daerah ini lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih maju. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.